Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, memandu ibadah dengan ilmu kali ini mengkaji tentang akidah. Yang kita akan bahas adalah al-ba'tsu. Ba'tsu, ba ain sa, artinya kebangkitan. Definisi kebangkitan. Al-ba'tsu i'adatul khalqi al-fani kama kana alaihi fid dunya hayyan ba'dan nafkhatis tsaniyah fis suri. Yang namanya ba'tsu adalah menghidupkan ulang. Ya, menghidupkan ulang yang sudah musnah. Ya, sudah musnah di dunia. Kama kana alaihi fid dunya hayyan, seperti saat dia hidup terakhir. Dibangkitkannya saat terakhir. Jadi makna yang pertama kita mengerti adalah situasi terakhir seseorang dicabut nyawanya, itulah nanti dibangkitkan. Contoh, andaikan Allah mentakdirkan kita wafat dalam keadaan ngaji, terakhir lagi ngaji mati, naudzubillah, ya, maka pada kebangkitan nanti, waktu dibangkitkan, kita lagi duduk begini, ya terbayang oleh kita lah, kita bisa berkreasi, lagi makan ya makan gitu kan, yang lagi cukur ya cukur gitu. Jadi situasi terakhir saat kita hidup di dunia, itulah kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Terjadinya ba'dan nafkhatis tsaniyah fis suri, setelah tiupan kedua dengan alat yang disebut dengan sangkakala. Jadi sangkakala itu terdiri dari dua kata, sangka dan kala. Sangka yang dimaksud di sini bukan nyangka, bukan. Sangka itu katanya kerang, ya seperti trompet gitu. Nah, kala itu karena tempo-tempo aja gitu. Maka disebut alat yang ditiup oleh malaikat Israfil ini dikenal dengan sangkakala, sebagai terjemahan dari sur. Jadi kalau orang mau perang itu biasa, nah gitu. Zaman dulu tuh mau startnya itu katanya sangkakala, ya segede apa nggak tahu. Dan malaikat Israfil itu sudah siaga. Menurut hadis Rasulullah sudah siaga. Beberapa hadis menyatakan hari Jumat katanya. Kiamat mah gitu. Tapi nanti dibangkitkannya kapan itu? Yang kedua kan, itu pertama, tiupan pertama itu hancur secara total dan massal. Itulah yang Allah sampaikan dalam surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan memuntahkan segala isinya. Wa qalal insan, manusia semuanya akan berkata, malaha, kalau dalam bahasa Inggris, what's the happen? Apa ada apa gitu. Ya, seperti orang kena kebakaran atau apa itu kan.
keluar rumah, ada apa ini, ada apa, nah gitu rata-rata. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada waktu itu bumi bercerita apa yang telah disaksikannya di atasnya. Seperti kita ngaji ini akan dicatat jam berapa, tanggal berapa, detik keberapa, di mana posisi kita, itu semua akan diceritakan oleh bumi. Nah, kita lanjutkan ini. Wa qala Sifarini, kata seorang ulama yang namanya Sifarini, jumi'a ajzaul insan ba'da tafriqihi thumma ihya'ul abdan ba'da mautiha. Artinya seluruh bagian dari tubuh manusia setelah acak-acakan, porak-poranda ya, terpisah-pisah karena kematian kan, di tanah lama-lama kan hancur. Itu nanti akan disatukan lagi, kemudian dihidupkan. Wa hadza ta'rif yashmilu ba'tsal insan wal jan wal jamad. Sehingga ini terjadi bukan pada manusia saja, tetapi seluruhnya, termasuk binatang ya. Katanya gitu. Ada lagi makna lain pengertian dari kebangkitan ya, yaitu yang berkaitan dengan dosa dan pahala. Walladzi yukaffirul ulama munkirahu, yang menurut ulama seseorang dianggap kafir kalau mengingkarinya. Nah, kebangkitan yang menjadikan orang kafir, orang Islam menjadi kafir kalau dia ingkar, adalah kebangkitan dengan pengertian i'adatul insan hayyan ba'dal maut. Mengulangi ya, menghidupkan ulang manusia setelah kematiannya ala hayatilati, di atas terakhir ya. Posisi terakhir, kelakuan terakhir. Allati kana 'alaiha fid dunya, waktu di dunia. Jadi kalau kita lagi duduk, nanti dibangkitkannya dalam keadaan duduk. Diambil dari ajabiz zanab, dibangkitkannya itu dari tulang ekor. Jadi tulang ekor itu katanya telapak tangan di sini. Nah, itu bukan segini, tapi ada bagian dari tulang ekor sebesar biji kedelai. Sekitar itulah. Mungkin saudara-saudara yang ahli fisika tahu. Itu katanya bagian tubuh kita yang paling awet, nggak bisa hancur katanya. Nah, beberapa orang yang mendengar keterangan ini dari hadis, ya biasalah, yang nggak percaya itu pasti ngotak-ngatik, dikasih alkohol, dikasih apa gitu, kayak air aki itu ya, nggak hancur katanya bagian tubuh kita. Nah, dari situlah Allah akan membuka rekaman. Ya sama dengan HP lah. Kalau HP kan chipnya itu loh, kan segede begini, kuku kelingking. Dulu kan gede kan. Nah, kalau Allah itu dari tulang ekor. Jadi seluruh tubuh kita akan hancur kecuali itu tulang ekor itu katanya. Sampai dibangkitkan dia akan tetap ada. Nah, dari sanalah Allah menumbuhkan manusia kembali, menghidupkan manusia. Tentang ini Allah menyampaikan beberapa ayat ya. Dalil-dalil. Dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 19. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat kaifa yubdi'allahul khalqa tsumma yu'idu, bagaimana Allah memulakan penciptaan, kemudian Allah mengulanginya, mendaur ulang. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu ya, sesungguhnya pengerjaan itu bagi Allah mudah gitu. Jadi Allah menyesalkan ingkarnya manusia terhadap kebangkitan. Kenapa kebangkitan yang dibuat mereka nggak percaya, yang membuat, harusnya yang mereka kagumi penciptaan awal. Bukankah manusia tadinya tidak ada? Jadi ternyata menurut
ilmu sekalipun, pengadaan awal itu lebih sulit daripada daur ulang. Ya, jadi yang diingkari oleh manusia daur ulang. Bagaimana mungkin tulang kita yang sudah berantakan, wahya romim itu kan, dalam Yasin, surat Yasin. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan padahal tulang belulang sudah hancur ribuan tahun. Ya kalau yang matinya belum lama iya. Tapi yang sudah ribuan tahun kan sudah terurai gitu kan, menjadi tanah. Jadi kalau dipegang sekalipun tulangnya gitu, meluruk. Bagaimana mungkin bisa dibangkitkan? Tapi tentang ini itu juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim kan sosok yang, ya, artinya bapak akidah lah orang sebut, bapak monoteisme. Dia pun minta kepada Allah, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kan dalam surat Al-Baqarah juga dicontohkan dengan Uzair. Ya. Uzair melintasi suatu kampung yang pasca perang, udah hancur berantakan. Lalu dia ngebatin. Katanya Allah nanti akan membangkitkan. Bagaimana ya cara ngebangkitkannya? Nah itu. Kemudian oleh Allah ditidurkan 100 tahun. Ya, lalu ditanya, berapa hari kamu diam di sini? Yauman au ba'dha yaum. Paling setengah hari saya nggak sadarkan diri. Lalu Allah menyatakan, coba lihatlah makananmu, bukan? Apa itu ukurannya? Lam tasannah ya. Wanzur ilal idham kaifa nunshizuha tsumma naqsuha lahma. Kamu lihat tuh, apa itu, keledai yang dibawa itu sudah menjadi tanah, sudah belulang. Kemudian tapi minumannya itu masih utuh. Minumannya. Kemudian saksikanlah. Nah, Allah memulai mendaur ulang. Itu di depan Uzair. Lalu disitulah dia mengatakan, saya percaya. Begitu juga Nabi Ibrahim, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah menegur, awalam tu'min, afalam tu'min, adakah kamu tidak yakin? Qala bala. Yakin, walakin lihat ma'inna qalbi, tapi hatiku enggak tentram. Yaitu bahasa lain, gimana ya ngomongnya, belum ngelihat sih gitu. Kurang lebih begitulah. Ya, ini bahasa basinya nabi-nabi ya. Jadi mau mengatakan gak yakin ya gimana, tapi saya belum pernah nyaksiin. Fakhudh arba'atan minat thair. Ambillah 4 ekor burung. Ya. Fasurhunna ilal jabal. Nah, kemudian dipotong-potong, disembelih, dipotong-potong, kemudian dimix 4 ekor burung itu, kemudian dionggokkan di tempat berbeda, 4 tempat berbeda. Summat uhunna, kemudian panggillah, ya'ti nakasaya. Mereka akan datang pulih seperti biasa. Yang di sana ekornya, di sini kepalanya itu. Tapi hanya beberapa orang yang diberi kesaksian. Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim menjadi orang yang yakin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitu juga Allah, kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim sebab akibat. Jadi katakanlah diajak terbang, lalu dilihatlah sebab akibat. Jadi kayak mesin berjalan gitu. Inputnya begini, outputnya begini. Inputnya begini, outputnya begini. Seorang dengan keterbatasan, tapi karena dia rajin belajar jadi pinter. Karena pinter dia punya ilmu. Karena punya ilmu dia punya keterampilan. Punya keterampilan dimanfaatkan orang. Dimanfaatkan orang dia menjadi punya banyak kemampuan. Nah begitu contohnya. Sebab akibat sebab. Oh begitu. Ya, yang kita nggak banyak tahu sebab akibat ini, maka mendapat tuntunan dari Nabi. Ya, contohnya
Supaya kita tidak kena musibah, kita harus mendekatkan diri pada Allah. Kan kita nggak tahu tuh sebab akibatnya. Ya, manusia sekarang juga kan kepengen bahagia, tapi merumuskan bahagia itu tidak sesuai dengan yang Allah mau. Allah merumuskan bahagia contohnya dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang yang mukmin. Kalau kita nggak mau rugi, ya ikutilah tips yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Nah, ini salah satunya ya, dan begitu seterusnya. Kita kembali sini lagi. Sampai tadi ya, ayat-ayat ya. Surat Al-Ankabut ayat 19. Kaifa yarau, kaifa yubdil khalqa. Bagaimana mereka nggak mikir bagaimana Allah memulai penciptaan yang tadinya nggak ada jadi ada. Apakah kita yakin bahwa kita ini buatan bapak ibu kita? Apakah mereka membuat? Apa mereka yang membuat? Seperti kita membuat produksi itu. Kan tidak. Ya, yang memproseskan Allah itu. Apakah setiap hubungan itu akan menghasilkan anak? Kan belum tentu. Berarti ini kehendak Allah. Ya, sampai rupa kita nggak ada yang sama. Ya kan? Rupa kita nggak ada yang sama. Nah itu Allah mengajak kita berpikir bagaimana Allah memulai penciptaan yang tadinya nggak ada jadi ada. Summa yu'idu. Kemudian Allah akan mengulanginya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya mengerjakan itu bagi Allah mudah. Terus dalam surat Al-Ahqaf 46 apa ya? Surat Al-Ahqaf ya. Jathiyah Ahqaf ya. Awalam yarau ayat 23. Awalam yarau, tidakkah mereka perhatikan annallaha sesungguhnya Allah alladzi khalaqas samawati wal ard yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah tidak letih menciptakan mereka semua, biqadirin, ya. Allah tidak lemah untuk menghidupkan yuhdil mauta. Jadi mencipta untuk pertama aja bisa, apalagi mengulang gitu. Seperti mereka menyaksikan Nabi Isa. Mana mungkin anak lahir tanpa ayah, kan? Lalu Allah ngajak berpikir, apa kamu nggak mikir kenapa mereka nggak ingkar terhadap Nabi Adam? Tuh. Kenapa mereka sanksi kepada Nabi Isa, sementara mereka nggak mikir bagaimana Nabi Adam malah nggak ada bapak ibunya. Gitu. Kalau Nabi Isa cuma nggak ada bapaknya, ya Allah bisa menciptakan tanpa ibu, hanya bapak saja, tanpa bapak dan ibu, atau kedua-duanya. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 36. Ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan? Apakah manusia mengira hidup di dunia ini kebetulan? Maksudnya gitu. Enggak ada campur tangan Allah. Alam yakun nutfatan. Bukankah dulunya dia adalah mani? Ya. Setetes gitu. Min maniyin, dari mani, yumna yang disemprotkan. Sumakana alaqatan, kemudian berubah mani itu menjadi darah, ya. Darah yang membuahi telur, kemudian membelah. Fa khalaqa, lalu Allah menciptakan fasawa sehingga sempurna. Fa ja'ala minhu zaujain, lalu Allah buat berpasang-pasangan. Az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadir? Bukankah karena Allah yang mencipta untuk pertama bisa, nanti bisa juga mengulanginya? Nah, ini Allah bertanya pada kita, ya. Qadirin ala ayyuhyiyal mauta, untuk menghidupkan yang mati. Jadi mati dan hidup menurut Allah dan kita itu berbeda.
Kalau menurut kita hidup itu ditandai dengan adanya metabolisme, berjalannya sistem. Seperti kita makan flora dan fauna, sayur-sayuran, hewan yang kita sembelih, kita makan, ya. Maka kegiatannya namanya makan, memasukkan benda ke mulut kan. Lalu diproses dalam tubuh. Untuk apa? Dikonversi menjadi energi. Bukan tubuh kita bukan nggak butuh nasi sebenarnya, tapi yang dibutuhkan itu karbohidrat, ya, sehingga kita punya tenaga ini kuat. Nah, berujung dengan limbah. Ini namanya metabolisme. Ya, jadi adanya metabolisme yang sehat, nah, sehingga berujung dengan limbah. Maka ketika kita buang, kita keluar toilet, kita mengucapkan ghufranaka, keluar dari toilet, mohon ampunanmu. Apa yang salah dengan orang yang buang limbah? Kan nggak bersalah, dia udah benar. Kalau dia nggak benar, dia bisa buang sembarangan di jalan, di tempatnya. Tapi kenapa keluar ghufranaka? Karena merenung dari mulai makanan yang dia bawa dengan tangannya sampai ke mulutnya, sampai menjadi limbah. Apa yang dia sudah kerjakan untuk bersyukur pada Allah, sampai berproses begitu sempurna. Kan di dalam perut ini nggak ada tulang, ya, biji-bijian bisa lembut keluarnya, kuat amat gitu. Ya, itulah kita mohon ampunan pada Allah karena belum banyak syukur perbuatan yang kita lakukan untuk bakti kepada Allah. Pendapat-pendapat ulama dalam sebuah hadis-hadis, ya, hadis-hadis Rasulullah menyatakan bakhin li khamsin, rahmat untuk 5 orang. Man laqiyallah mustaiqinan bihinna dakhalal jannah. Barang siapa yakin dengan 5 ini, maka dia akan masuk surga. Yu'minu billahi wal yaumil akhir, percaya iman kepada Allah dan hari akhir, wabil jannati wan nar, dengan surga dan neraka, wal ba'tsi ba'dal maut, dan kebangkitan setelah hidup, wal hisab, dan hisab. Wa fi hadis Jibril, begitu juga dalam hadis malaikat Jibril datang dalam bentuk laki-laki kepada Rasulullah, yang justru bukan nanya, ya, nyoal. Apa itu iman? Gitu, dijawab oleh Rasulullah, dan seterusnya. Pendapat-pendapat ulama. Pertama, umumul ba'si. Innal ba'sa amun yashmirul jinna wal insa wal jamat wal nabat wal haywan wa kullu ratbin wa yabis. Kebangkitan ini akan terjadi secara menyeluruh, ya, global. Jadi bukan manusia saja, jin juga sama. Jin juga akan dibangkitkan. Terus jamad, benda-benda yang kelihatan mati seperti batu, gunung, itu juga akan dibangkitkan. Wan nabat, nabati, ya, tumbuh-tumbuhan, wal haywan, dan fauna, wa kullu ratbin, yang basah, yang kering, itu akan dibangkitkan semua. Ini terdapat dalam surat 6 ayat 128. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Ya, dalam surat 6 128. Sungguh jin tahu, innahum lamuhdharun, bahwa mereka akan dihadirkan. Surat Shafat ini, ya, surat Shafat ternyata. Ayat 158. Surat Shafat itu surat ke-37, ya. Ada surat Shaf, ada surat Shafat. Shaf 61 menjelang surat Al-Jumu'ah. Ya, kita sebut-sebut supaya ingatannya kembali, ya. Shafat adalah surat setelah Yasin. Ke-36 Yasin, ke-37 Shafat, ke-38 Shad, ke-39 Az-Zumar, 40 Al-Mu'min. Masa 114 nggak hafal-hafal? Nggak akan berubah sampai hari kiamat, ya. Nah, itu kita usahakan hafal. Wa yauma yahsyuruhum
ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka jami'an semuanya. Ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Wahai jin, kalian sudah banyak bekerja menyesatkan manusia. Jadi jin-jin itu banyak menyesatkan manusia. Kemudian begitu juga sabda Rasulullah memberikan apresiasi kepada muadzin, kepada orang yang suka adzan. La yasma'u sautuhu, la yasma'u sautahu, tidak ada yang mendengar suara muadzin. Syajarun, pohon, wala madarun, lumpur, wala hajarun, tidak pula batu, wala jinun, dan tidak pula jin, wala insun, tidak pula manusia, illa syahidalahu, kecuali mereka memberi kesaksian, memberikan testimoni. Semua yang bisa dengar, seluruh ciptaan Allah itu akan merekam, akan memberi kesaksian. Nah, kesaksian ini amat berguna bagi kita, karena itu akan memberikan pertambahan nilai. Semuanya nyaksin, ya dia pernah adzan, dia pernah adzan, dia adzan. Yang kedua, awalu ma yub'atsu yaumal qiyamah. Siapa yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat untuk manusia maksudnya? Nabi pernah bersabda, innan nabiyya awwalun nas ba'tsan minal khalaik, adalah dari nabi-nabi. Yang pertama kali dibangkitkan adalah nabi-nabi. Nabi-nabi kan jumlahnya banyak. Ya, dalam kajian ulama tidak kurang dari 124 nabi. Adapun yang 25 itu yang ada listnya, yang ada namanya. Tapi masih banyak lagi yang nggak ada namanya. Dalam Quran Allah menyatakan, wa minhum man qasasna alaik. Di antara nabi-nabi itu kami kisahkan. Wa minhum ma lam naqsus alaik. Sebagian tidak kami ceritakan, namanya nggak ada, seperti Khidir yang pernah mengajari Nabi Musa, kan? Maka pengembangan dari ini banyak ulama yang mengatakan jangan-jangan semua yang mempunyai ide di dunia ini itu nabi. Cuma beritanya itu simpang siur, seperti Plato, Sokrates yang pernah diminum racun. Dia menegakkan kebenaran, ya, lalu diingkari oleh pembesar-pembesar. Dia ingin diminta untuk mencabut fatwanya. Dia nggak bersedia. Lalu akhirnya diadili, disuruh minum racun. Begitu juga Siddhartha Gautama. Tapi wallahu alam benar apa enggak, ya, karena pelaku-pelaku kebenaran boleh jadi dulunya nabi. Karena itu tadi ada informasi dari Al-Quran, sebagian kami ceritakan, sebagian tidak. Karena mereka ada sisi-sisi tauhidnya ada. Seperti Siddhartha Gautama hidup di tengah-tengah kerajaan. Dia tidak pernah melihat orang susah karena tidak boleh keluar istana. Dia penasaran, larangan dari ayahnya itu membuat dia penasaran. Maka dia keluar istana, dia lihat banyak orang sengsara. Maka itulah dia kemudian keluar dari istana, hidup sederhana. Nah itu jadi pengikut, ya. Pengikutnya cukup banyak. Diduga tapi nggak boleh kita yakini, bisa benar bisa enggak. Nabi pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah anak Adam yang paling mulia, sayyidnya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa awwalu ma yunshaku alail qabru. Dan kuburan yang pertama kali terbelah. Kuburan yang pertama kali apa itu? Ngebuka. Ya, lalu dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah. Jadi dari kalangan manusia, ya, Rasulullah ini sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, wa awwalu man yunshaqqu anhul qabru, dan orang yang pertama kuburannya terbelah lalu orangnya keluar, dibangkitkan.
Kemudian yang ketiga, yub'atsul insan ala ma mata alaihi. Manusia dibangkitkan dalam kondisi terakhir dia meninggal. Maksudnya kalau dia meninggal lagi ngaji, lah nanti waktu dibangkitkan lagi ngaji. Kalau dia lagi sujud, ya waktu sujud. Ya bayangkan kalau lagi berbuat yang tidak seharusnya. Nah itu yang kita khawatirkan. Nanti akan menjadi tontonan kan? Tontonan orang sejagat. Wa inal insan yub'atsu ala ma mata alaihi min niyatin wa amalin wa halin. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi terakhir dia wafat. Ya, Rasulullah bersabda, yub'atsu kullu abdin, setiap hamba akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, dengan posisi atau situasi terakhir dia mati. Kalau yang sakit berbaring ya berbaring gitu, dan begitu seterusnya. Kemudian ada hadis lagi, idza aradallahu biqaumin adzaban asabal adzabu man kana fihim tsumma bu'itsu ala a'malihim. Jika Allah menghendaki suatu kaum itu azab, ya, maka azab itu akan menimpa mereka. Kalau Allah menghendaki azab itu turun, pasti akan turun. Tsumma bu'itsu, kemudian mereka akan dibangkitkan ala a'malihim, sesuai dengan amal mereka. Jadi kalau Allah menghendaki adanya azab, maka azab itu pasti turun. Nah, dengan turunnya azab kan banyak yang mati. Nah, situasi terakhir itulah yang nanti akan dibangkitkan. Jadi yang matinya begitu ya akan begitu gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ketika mengomentari orang yang haji. Jadi ada orang yang haji, pada waktu itu seorang sahabat naik onta. Ya. Terus dia mati karena ontanya. Kenapa? Mati karena ontanya digigit dan ditendang. Jadi hati-hati Pak. Kalau kadang-kadang ada acara foto-foto itu ya. Hati-hati. Ini informasi. Jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah, seorang sahabat itu digigit dan ditendang sama onta. Jadi jangan dikira onta itu enggak jinak, dianggapnya begitu kan. Nah, ternyata ya namanya hewan tetap hewan. Sekali-kali kehewanannya itu akan tumbuh gitu. Muncul. Nah, contohnya kita pelihara kucing, dianggapnya sudah jinak. Sewaktu-waktu dia akan keluar kebuasannya. Ya, dia liarnya gitu kan. Manusia juga begitu. Kadang-kadang keluar kehewanannya. Jadi nggak ketenger manusia. Nah, pada saat sahabat itu haji lalu kecelakaan itu ya tadi oleh onta. Lalu Rasulullah bersabda, "Ighsilu, mandikanlah bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Wa kafinuhu fi thawbain, dan kafankanlah dengan 2 pakaian, 2 lembar. Wala tahnituhu, jangan diberi parfum, jangan dikasih parfum. Wala takhammaru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya." Ya, tapi untuk ini kasus ini, kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Rupanya begitu, orang yang mati haji itu kayaknya kepalanya dibuka, enggak seperti kelihatan orang ihram lah gitu. Ya, jadi matinya itu ya, dikuburkannya dalam posisi seperti itu. Supaya nanti ketika dibangkitkan ya, dia dalam keadaan ihram. Wa inal Qur'an awwalu ma yalqal mu'minin inda ba'tsih. Dan Quran adalah makhluk Allah lain yang pertama kali menjumpai kita. Ketika dibangkitkan nih, yang pertama kita temui Quran. Oh ya, menurut informasi ini hadis. Rasulullah bersabda, "Innal Qur'ana yalqa sahibatu yaumal qiyamah hina yunshaqqu anu qabru karrajulis syahib."
Quran akan datang kepada pemiliknya, maksudnya yang baca Quran ya, saat kuburan itu terbelah untuk dibangkitkan. Karrajulus syahib, seperti laki-laki yang pucat wajahnya. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni, Quran menegur, kamu kenal saya enggak? Itu Quran ini negur. Fayaqul ma'arifuka, enggak tuh, siapa ya? Jadi rupanya Qurannya enggak berbentuk Quran ya, enggak tahulah animasinya seperti apa, enggak tahu bentuknya kayak mana. Jadi kayaknya seperti orang gitu. Kenal saya enggak? Ya kalau Quran bentuknya nanti Quran lagi, ya kamu Quran kan begitu. Ya kan? Kalau dia bentuknya Quran, tahu enggak saya? Ya kamu Quran begitu. Tapi nyatanya dia enggak kenal. Siapa ya? Gitu. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni? Saya enggak tahu. Fayaqulu ana sahibuka. Saya ini sahib kamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Quran sendiri memberitahu, saya ini Quran. Alladzi atma'atka fil hawajir, yang membuat dulu membuat kamu haus. Maksudnya karena baca, ngelak. Ya, itu berpahala. Wa asharat lailaka, dan membuat Anda itu enggak tidur gara-gara baca saya. Inilah saya gitu. Wa inna kulla tajir min wara'i tijarati, dan aku ini adalah pedagang, maksudnya keuntunganmu. Wa inna kal yauma min wara'i kulli tijarah, dan pada hari ini inilah keuntunganmu. Fayu'ta al malak fayu'til malak biyamini, maka malaikat datang dengan tangan kanannya dari kanan. Wal khuddu bisimali, dan kekekalan di kirinya. Wa yudau ala ra'si at-tajul waqar, dan kepalanya diberi mahkota. Tuh, ya. Orang yang suka baca Quran nih spesial mendapat perlakuan yang beda. Nah, ininya pakai mahkota di ya, jadi dipakaikan mahkota oleh Quran. Wa yuksa walidahu hulliyataini, orang tuanya dikenakan gelang. Orang tua dari yang baca ini. La yaqumu lahu ma'ahlud dunya, yang belum pernah dipakai oleh ahli dunia. Fayaqulani, lalu kedua orang tuanya bertanya, bima kasaina hadhi, apa ini? Gelang apa ini? Orang tuanya komen ya. Respon. Fayaqalu ya bi akhdhi waladikal Quran, karena kedua anak kalian yang sudah menjadi pemerhati besar terhadap Quran. Anakmu, ini karena anakmu. Nah, jadi ke bawah juga tuh. Gara-gara anaknya respon terhadap Qurannya sangat banyak ya. Peduli pada Quran, orang tuanya ikut ke bawah. Summa yaqalu iqra. Kemudian Quran menyuruh kepada ini tadi orang yang dibangkit, baca Quran. Nggak tahu masih ingat apa enggak? Kalau bacanya sedikit ya, apa ya? Wah, waktu di dunia sering lupa. Nah, tapi rupanya itu, ini dalam bentuk syafaatnya. Was'at fi daratil jannah. Jadi kalau baca yang kamu hafal. Tuh. Jadi Quran ini nyuruh kepada si orangnya, baca yang kamu hafal. Semakin banyak bacaan yang berbeda, naiknya semakin tinggi. Nah, ternyata di situ macet. Loh, kok cuma segitu? Ya saya hafalnya cuman kulhu. Jadi mentok. Tapi kalau yang bacanya banyak, terus saja. Jadi sambil baca naik terus ini. Ya, si Sahibul Qur'annya ini naik terus. Jadi dia baca melayang-layang terus sampai ke tempat yang mentoknya gitu ya. Kalau sampai dia 30 juz, ya udah mentok sana, maksimal. Waduh, kalau begini keteteran kita ini. Ya. Loh, kok mentok? Man kuliah kulhu doang. Nah, ini harus adanya gitu, melayang-layang
sembari dibaca itu terus. Jadi seakan-akan dia anunya, engine-nya gitu ya. Naik, baca naik. Kalau mentok cuma segini gitu. Was'ad fi daratatil jannah wa ghurafiha. Naiklah ya sesuai dengan derajat surga dan kamar-kamarnya. Jadi fasilitas itu naik terus itu. Kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa semua mulia itu karena Quran. Ya, hafalan semakin banyak, maka dia mendapat derajat lebih tinggi. Fa huwa fi su'udi ma dama yaqra. Pokoknya dia terus naik sepanjang dia membaca hafalannya itu. Ya, semakin dibaca, terus naik terus melayang-layang. Hadzan kana au tartilan, baik dengan hadzan, dengan apa itu? Gagap atau dengan tartil. Baik bacanya itu gagap maupun tartil, yang penting hafal. Ya kan nggak semua orang bisa merdu kan? Nah, tapi sepanjang dia baca naik terus itu. Gitu. Itu yang berkaitan dengan yang ketiga, yang keempat sekarang. Tamyizu ummatin nabi indal ba'thi. Yang keempat, ada keistimewaan umat Nabi Muhammad saat dibangkitkan. Innallaha yumayyizu ummata Muhammadin yaumal qiyamah indal ba'thi fatakunu ala tallin fil arasat. Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad di hari kiamat saat dibangkitkan. Mereka ada di bukit. Ditaruh di tempat yang tinggi. Nah, ini orang-orang lain pasti ya memang udah nggak ada dengki ya di sana. Kalau masih di dunia yang ngelunjak ini. Orang belakangan kok duluan itu. Kan lahirnya belakangan, diprosesnya duluan, diistimewakan pula. Nah ini ya, kita harus bersyukur pada Allah. Konon kita akan dibangkitkan beda dengan umat lain karena kita ada di atas, di balkon lah singkatnya gitu. Ya. Wa yaksuni Rabbi tabaraka wa taala hillatan khadra. Dan Allah memberi pakaian perhiasan yang berwarna hijau kepadaku, kata Nabi Muhammad. Summa yu'adzin li fa aqulu ma sya'allah an aqul. Lalu aku diberi izin ya untuk bicara. Nah, setelah dimuliakan oleh Allah, ayo pidato. Biasa kan begitu. Orang habis diangkat ya, komen apa kayak gitu, sambutan. Ya, Allah pun memberi izin kepadaku untuk memberikan sambutan. Fadzalikal maqamal mahmud, itu yang disebut maqamul mahmud. Ingat maqamul mahmud apa? Maqam mahmud ini yang sering kita doakan. Bada azan kan doa azan kan maqamam mahmud alladzi wa'adta ya. Jadi Allah berikanlah maqamam mahmud. Nah itu nanti kita ada di bukit. Rasulullah mengawal kita dan memimpin kita, lalu diberi kewenangan untuk memberi sambutan. Kita dimuliakan. Yang lain-lain masih keteteran. Nah, maka ini Rasulullah menitipkan pada kita, tolong sering-sering itu sambutlah adzan itu dengan itu. Pada adzan ya kan, setelah Allahu Akbar terakhir ya, la ilaha illallah. Nah, kita diminta Allahumma apa itu? Rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Ati berikanlah Muhammad dan wasilah wal fadilah, berikan Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, wab'athu, dan bangkitkanlah dia maqamam mahmud. Jadi rupanya maqam mahmud itu tempat sambutan, stage, panggung. Maqamam mahmud ini berikanlah Nabi Muhammad panggung. Nanti beliau diberi kesempatan komen, sambutan. Kita ada di sekitarnya. Waduh, bahagianya ya. Kalau kesampaian mah. Ya kan? Semoga ya. Nah, makanya kita diminta oleh Rasulullah, tolong sering berdoa begitu. Banda azan ya.
Sambut dengan itu supaya kita hadir di situ. Aku lalu Allah mengizinkan aku untuk memberi sambutan. Masya Allah, apa saja yang boleh aku berikan. Fadzalikal maqamul mahmud, itulah maqam mahmud. Jadi maqam mahmud ini adalah panggung yang akan diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Al-hikmah, hikmahnya ihya Allah Ta'ala lil ibad wa ba'thum yaumal qiyamah liyuhasibahum ala ma qadimu min khairin wa syarr. Allah membuat adanya kebangkitan itu untuk proses hisab, ya, baik kebaikan maupun keburukan. Wa bidzalika yadhhar adlullah tabaraka wa taala fi ibadi, maka akan terlihat adilnya Allah. Jadi kalau Allah menyatakan dirinya adil, buktinya mana? Kita akan lihat persis nanti di sana. Karena ada manusia-manusia yang merasa Allah ini belum adil. Oh, kenapa saya ditakdirkan jadi orang melarat, mesakat, rakyat jelata, bukan orang mulia? Kenapa? Ya, Allah akan sampaikan nanti di sana. Jadi ada hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lihat di dunia, nanti di sana ditampakkan. Pendapat-pendapat orang yang tidak setuju. Khalafa fil ma'ad ta'ifatan, ada dua kelompok manusia yang tidak percaya terhadap kebangkitan. Angkarat hubil kuliyah wa taifan angkarat ba'tsal ajsati dunal arwah. Sebagian ya menyangkal seluruhnya. Seluruh yang terjadi setelah kematian itu nonsen. Nah, siapakah mereka? Pendapat pertama ini adalah Dahriyah. Di zaman Rasulullah namanya Dahriyah. Dahriyah itu hanya masa. Jadi kita hidup ini diberi kesempatan. Setelah kesempatan itu hilang, ya sudah hilang. Ya, sehingga ada orang yang menghabiskan hidup ini untuk kesempatan. Mumpung masih hidup, kan begitu bahasanya. Mumpung urip. Jadi seakan-akan semuanya harus diselesaikan di dunia. Kalau kamu mau nyaman, ya udah sekarang aja. Jangan tunggu nanti. Sehingga dia hidup ini dengan berfoya-foya, bereforia. Itu ya, makanya kita lihat tuh, berani bayar tiket untuk nonton itu 11 juta, yang nggak dapat nangis, dan mau lagi kalau tiketnya sudah habis bayar sampai 2-3 kali, yang ke calo-calo itu hanya untuk menyaksikan berapa jam show itu, karena mereka di hatinya mengatakan kapan lagi kalau bukan sekarang. Jadi seakan-akan kalau nggak dapat begitu ya sudah nggak dapat lagi. Jadi mumpung sekarang. Nah gitu ya, itu namanya teori ini Dahriyah namanya. Dahriyah itu artinya masa, kapan lagi, bukan sekarang. Nah. Wa ingkaru Dahriyah mabniun ala ingkarihim lil khaliq. Pada dasarnya orang Dahriyah ini tidak percaya kepada pencipta. Jadi tidak percaya hal-hal yang gaib. Maka ada yang ngomong, itu kan ustadz mubalik, peramal itu. Dia sendiri belum ngalamin kok begitu. Nah itu kan ada yang komen begitu kan. Nah itulah, itu kemasukan falsafat, filsafat Dahriyah. Ini kalau di di bagian filsafat, pengajaran filsafat, itu namanya teori-teori itu, pikiran itu diacak. Kalau nggak sempat kembali lagi, maka dia ingkar agama. Walaupun belajar di Universitas Islam, jadilah dia sosok yang nggak sholat. Nah itu kan untuk orang yang mau mati, untuk orang yang nggak ingat, gitu. Akhirnya begitu. Banyak sekali begitu. Ini terutama di kalangan mahasiswa loh. Hati-hati ya. Makanya saya tetap interaksi dengan anak. Anak pernah membuat teori, katanya ini hanya dunia ini maya. Dunia ini hanya yang ada di otak kita. Kita membayang ini karena ada bayangan kita itu. Saya bilang pendapat kamu itu salah. Dunia ini nyata. Cuma dunia ini bukan satu-satunya hidup kita. Ingat, teori yang kamu sampaikan itu adalah teori dari orang-orang yang nggak benar. Itu sempat disampaikan. Saya pantau itu, saya tegur itu. Ini ayat-ayatnya. Sadarlah, ingatlah pada Allah. Itu bukan orang ece-ece sih. Udah
sekolah udah tinggi, apalagi orang biasa. Nah ini ya, jadi ini dahriyah, ini merasuki kita semua. Ayatnya terdapat dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45, ayat 24. Seperti begini yang disampaikan oleh Imaduddin Abdurrahim, ya, ketika beliau diminta untuk menceramai, mengajak tobat kepada anak-anak dari pendiri komunis, orang-orang yang ateis. Ini kita menghadapi kesulitan luar biasa. Kita menyadarkan orang ateis nih yang masuk penjara. Kan kita punya falsafah negara kan ketuhanan. Yang tidak percaya kepada Tuhan ini harus disadarkan, kan begitu kan? Amanatnya kan begitu. Jadi pekerjaan menyadarkan orang ateis supaya berketuhanan itu perbuatan yang gak gampang. Kalau kita ini kan anak-anak orang Islam, bagaimana kalau ketemu yang bukan Islam? Itu bukan pekerjaan gampang. Nah inilah ya pekerjaan kita ini dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Allah menyatakan waqalu, dan mereka berkata, mahia, tidaklah dunia illa hayatunad dunya, kecuali kehidupan sekarang. Jadi sekarang, kekinian kan, dan kedisinian. Kita hidup ini di sini dan kini. Nanti pada waktunya kita nggak ada. Ya sudah, kita habisi aja untuk senang-senang. Ya, jadi waktu bayi dimanja, ya sudah remaja foya-foya, udah tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kepengennya begitu. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak apa. Pengennya begitu. Nah. Kata mereka, in hiya illa ma hiya illa hayatunad dunya. Ini kalau dalam filsafat namanya materialisme kalau nggak salah. Ya, jadi ada bagian dari filsafat itu macam-macam tuh. Ada yang percaya begini, percaya begini. Itulah kalau kita memikirkan hidup diserahkan kepada akal. Ya, bantuan jin asik, untuk menyesatkan ini. Ini kan sudah ada informasi dari Allah. Jin pernah ditegur, kamu sudah banyak bagian untuk menyesatkan manusia. Nah itu diantaranya. Ya, jadi kalau nggak ditangani oleh ahlinya nggak bisa. Yang selanjutnya mereka menyatakan pendapat mereka itu ada tanasukhiyah. Tanasukh itu ada reinkarnasi. Nah inilah yang menjadi aliran pendapat orang Buddha. Kita tidak. Kalau kita orang Islam tidak berbuat jahat karena Allah melarang. Gitu ya. Jadi sudah letakkan taat kepada selainnya, tunggal saja taat pada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita tinggalkan paham harus taat sama orang tua, tinggalkan adat istiadat, tinggalkan. Taat saja kepada Allah. Allah menyuruh menghormati orang tua, hormat. Bedanya kalau Allah yang nyuruh, meskipun orang tua kita galak, kita tetap hormat. Karena yang nyuruh Allah. Kalau bukan Allah yang nyuruh, tak lawan ini. Jadi Allah menghisap itu untuk menunjukkan keadilan. Sampai-sampai hewan yang mati ditanduk oleh temannya, yang satu punya tanduk, yang satu enggak, yang enggak punya tanduk lalu mati karena tanduknya, itu akan diadili. Cuma sebatas itu dimusnahkan. Jadi Allah ingin show saja memperlihatkan bahwa Allah itu adil. Jadi Allah tahu sekecil-kecilnya binatang-binatang yang tidak adil itu akan ditunjukkan. Ya, jadi hanya sekedar pertunjukan saja. Setelah itu dimusnahkan. Nah, untuk kita ada akibatnya. Makanya ada yang mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena ada itu surat Juz Amma ya. Orang kafir berkata, ya Allah kenapa kami tidak dibuat seperti mereka-mereka itu, setelah selesai dimusnahkan saja sudah. Kata orang kafir, karena dia udah tahu masa depannya jelek. Ya, kenapa nggak seperti mereka, ya laitani kuntu turaba, setelah semuanya selesai dijadikan tanah aja, dimusnahkan. Karena dia melihat itu, binatang segala itu dimusnahkan oleh Allah setelah diadili.
ya akan ditampilkan seadanya waktu terakhir dia hidup di dunia, sehingga itu menjadi kesaksian. Nah, itu ulama berpegang pada orang yang tadi itu mati karena kecelakaan onta, ya kan? Jangan diberi parfum katanya, cukup dikafani dengan 2 lembar, lalu kepalanya jangan ditutup, karena di hari kiamat semua akan dibangkitkan pada situasi terakhir. Ya, kalau yang jatuh dari pesawat ya akan ditunjukkan, yang kebakaran dia terbakar. Gitu. Nah, ini maksudnya informasi ini untuk memberikan pendidikan pada kita supaya kita matinya milih yang baik-baik gitu. Kan begitu ya. Karena ada takut kita jadi. Kan begitu, itu kayaknya mendidik kita supaya kita selalu menjadi orang baik. Kayak apa lagi ngejailin orang mati itu kan. Kan ada saudara lagi bicara-bicara proyek ya di Cilegon ini, plek mati. Dia lagi berdiri lagi bicara begini, plek mati. Ya, proyek sih nggak semuanya salah, khawatirnya proyek korupsi gitu loh. Nah, itu proyek yang akhirnya bumbunya korupsi itu kan waduh, gimana dibangkitkan dalam posisi seperti itu. Nah, itu semua akan dibangkitkan dengan posisi dan situasi terakhir pada kehidupannya. Semoga kalau saat itu terjadi kita diberi husnul khatimah, insyaallah. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang sebesar-besarnya buat kajian kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari kematian su'ul khatimah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, mendidik mereka dan membesarkan mereka menjadi generasi yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.